Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya Bija, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bukan nonton dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daudika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Teman-teman, ada yang tahu nggak ini bangunan apa? Yaps, Monas atau Monumen Nasional. Siapa di sini yang sudah pernah berkunjung ke sana? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu sejarah dari bangunan yang satu ini. Sudah seberapa lama? Happy watching. Yaps, Monas atau Monumen Nasional ini memiliki ketinggian hingga 130 meter yang berdiri di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, monumen ini itu sengaja didirikan untuk mengenang perjuangan dan juga perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Monumen ini itu memiliki puncak seperti api yang dilapisi dengan lembaran-lembaran emas, dan pembangunannya itu dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 oleh Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum itu sekitar 12 Juli tahun 1975-nya oleh Presiden Soeharto. Ide awal pembangunan monumen ini itu berasal dari seorang warga RI biasa, seorang swasta bernama Sarwoko Mertokusumo. Setelah pusat pemerintahan itu kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan dari kolonial Belanda pada tahun 1949-nya. Perencanaan pembangunan monumen ini itu tepat di depan Istana Merdeka. Hal ini untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sekaligus membangkitkan inspirasi dan juga semangat patriotisme generasi berikutnya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1954 dibentuklah itu Komite Nasional, dan pada tahun 1955-nya diadakanlah itu sayembara perancangan dari Monumen Nasional. Di situ ada sekitar 51 karya yang masuk, dan sayembara yang kedua itu dilakukan pada tahun 1960 dan ada 136 peserta, namun belum ada yang memenuhi kriteria. Dari sana ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan salah satu karyanya kepada Insinyur Soekarno, namun di situ Insinyur Soekarno kurang sependapat dengan rancangan dari Silaban karena menurutnya rancangannya ini kayak terlalu mewah gitu, sedangkan kondisi ekonomi pada saat itu cukup buruk, sedangkan rancangannya Silaban ini sepertinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Di situ Silaban pun berargumen bahwa akan lebih baik jika menunggu ekonomi lebih baik dulu baru membangun monumen, karena Silaban di situ juga menolak merancang bangunan yang lebih kecil dari yang dia rancang itu. Sementara Insinyur Soekarno juga menginginkan bentuk dari monumen itu berbentuk seperti lingga dan juga yoni. Akhirnya Soekarno kemudian memerintahkan Sudarsono untuk melanjutkan rancangan tersebut. Dia kemudian memasukkan unsur 17, 8, dan juga 45 sebagai implementasi dari 17 Agustus tahun 1945. Akhirnya setelah rancangan tersebut jadi, bangunan monumen tersebut resmi dibangun di atas tanah seluas 80 hektar dengan diarsitekturi oleh Fredrik Silaban dan juga Sudarsono tersebut, dan awal dibangun itu sekitar 17 Agustus tahun 1961-nya. Pembangunan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama dilakukan dari tahun 1961 sampai tahun 1965, yang resmi dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 dan dibuka dengan seremonial penancapan pasak beton pertama oleh Presiden Insinyur Soekarno.
Sekitar 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi dari bangunan tersebut, sedangkan 360 pasak beton lainnya itu digunakan sebagai fondasi dari Museum Sejarah Nasional. Keseluruhan pemasangan fondasi itu rampung pada bulan Maret tahun 1962, kemudian dilanjutkan dinding museum yang akhirnya selesai di bulan Oktober, dan kemudian di situ dimulailah itu pembangunan obelisk dan akhirnya rampung pada bulan Agustus tahun 1963-nya. Pembangunan tahap 2 rencananya itu dibangun dari tahun 1966 sampai 1968. Namun sayangnya hal ini sempat tertunda karena terjadinya peristiwa 30 September. Dan tahap terakhir yaitu dilakukan pada tahun 1969 sampai 1976 dengan menambahkan diorama pada Museum Sejarah. Monumen tersebut pun kemudian resmi dibuka dan diresmikan pada 12 Juli tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Nah, detail-detail apa sih yang ada di bangunan monumen nasional tersebut? Kita bahas. Rancang bangun Tugu Monas itu melambangkan pasangan universal yaitu Lingga dan juga Yoni, di mana tugu obelisk yang menjulang ke atas itu sebagai lambang dari Lingga atau laki-laki yang memiliki elemen maskulin, juga bersifat aktif dan juga melambangkan siang hari. Sedangkan bagian cawan obelisk itu melambangkan Yoni atau perempuan yang melambangkan elemen yang lebih feminim dan juga pasif serta melambangkan malam hari. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan dan juga harmonis yang saling melengkapi pada masa prasejarah Indonesia. Selain itu, ini juga dilambangkan sebagai sepasang alu dan juga lesung yang merupakan alat penumbuk padi masyarakat Indonesia dahulu yang setiap rumah itu biasanya memilikinya. Dengan demikian, monumen itu berisi penuh dengan budaya khas Indonesia itu sendiri. Nah, tugu yang berdiri sekitar 117,7 meter di atas cawan yang 17 meteran itu dilapisi oleh marmer Italia. Ada juga kolam di Taman Merdeka Utara yang berukuran 25 kali 25 meter sebagai pendingin udara dan juga mempercantik di sekitar Monas tersebut. Selain itu, di kolam tersebut itu juga ada pancuran yang sangat cantik dan juga ada patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kuda, dan itu beratnya mencapai 8 ton. Nah, aja patung itu dibuat oleh Profesor Cobreletto sebagai sumbangan oleh Jenderal Kehormatan Dr. Mario di Indonesia. Pintu Monas di Taman Merdeka Utara itu dekat patung dari Pangeran Diponegoro tersebut. Nah, pintu masuk itu melalui terowongan yang sepanjangnya 3 meter di bawah taman, dan jalan silang Monas itulah yang nantinya menuju ke Tugu Monas tersebut. Sedangkan untuk loket tiket sendiri itu berada di ujung dari terowongan tersebut. Ketika pengunjung naik di sisi utara Monas, di situ pengunjung bisa itu melanjutkan untuk berkeliling melihat relief perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pengunjung juga dapat mengunjungi itu Museum Sejarah Indonesia yang ada di sudut timur laut, atau langsung naik ke tengah menuju ruang kemerdekaan. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat naik lift untuk bisa naik ke puncak dari monumen tersebut. Museum Sejarah Indonesia sendiri itu berukuran 80 kali 80 meter yang bisa menampung hingga 500 orang pengunjung. Di bagian dalam cawan itu juga terdapat ruang kemerdekaan yang berbentuk seperti
amphitheater. Nah, ini itu bisa dicapai dari tangga sebelah utara dan juga selatan. Nah, ruang ini itu berisi banyak sekali simbol-simbol kenegaraan seperti naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diletakkan di kotak kaca, yang di situ ada juga gerbang berlapis emas, kemudian ada juga lambang negara Indonesia, peta negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan sampai bendera merah putih yang diletakkan di dalam kotak kaca. Nah, untuk lift sendiri yang menuju ke puncak Monas itu biasanya kapasitasnya adalah 11 orang sekali angkutnya, dan di situ pengunjung bisa sampai ketinggian 115 meter di puncak Monas tersebut. Nah, puncak Monas sendiri itu berkapasitas 50 orang, dan di situ disediakanlah itu teropong untuk bisa melihat keindahan kota Jakarta dari atas Monas. Dan tak hanya itu, jika pengunjung beruntung dan tidak ada kabut, pengunjung bahkan juga bisa melihat pemandangan Gunung Salak yang ada di Jawa Barat dari puncak Monas tersebut. Untuk puncak Monas sendiri itu berbentuk seperti lidah api atau obor yang beratnya itu mencapai 14,5 ton yang dilapisi dengan emas seberat 35 kg. Nah, awalnya berat emas itu emang 35 kg, tetapi pada ulang tahunnya yang ke-50 tahun itu dilapisi lagi sehingga berat emas itu menjadi 50 kg. Sebanyak 28 kg emas yang ada di puncak Monas tersebut itu merupakan sumbangan dari Tengku Markam yang merupakan seorang pengusaha Aceh dan salah satu orang terkaya di Indonesia pada saat itu. Puncak Tugu berupa api nantak kunjung padam itu bermakna agar bangsa Indonesia memiliki semangat yang terus menyala dan tak pernah padam sepanjang masa. Nah, aja emas yang ada di Monas itu sebenarnya berjumlah 72 kg. Kalau di puncaknya tadi berjumlah 50 gram, lalu di mana yang 22 kg? Ternyata yang di 22 kg itu terletak di pintu Gapura Kemerdekaan, Garuda Pancasila, dan juga Kepulauan Indonesia. Untuk jam operasional dari kunjungan Tugu Monas ini itu dibuka untuk umum dan libur setiap hari Senin dan buka dari hari Selasa sampai hari Minggu. Namun jika hari Senin itu hari libur, maka tetap dibuka untuk umum. Terdapat dua sesi kunjungan, yaitu sesi pertama dibuka dari pukul 7 sampai pukul 16.00 dan sesi keduanya itu dibuka dari jam 7 malam atau 19.00 sampai jam 22.00. Tapi jika pengunjung hanya ingin menikmati Taman Monas saja, itu dibuka dari pukul 7 sampai jam 12 malamnya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Tugu Monumen Nasional atau Monas. So, gimana menurut kalian? Atau mungkin ada yang belum aku tambahkan? Boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.